diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, ada saya Muhammad Arifi, CJP, Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Sebelum dimulai Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, yang perlu dipahami itu adalah paradigma pembelajaran, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian disiplin positif. Yang perlu kita kuasai adalah motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol. Dan yang perlu kita praktekkan setiap saat adalah keyakinan keras dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita bahas itu, Bapak Ibu, ini kan duduknya berdua ya, kan berdua. Di bahasa Inggris hidupnya ada Pak. Oh, masih banyak. Coba yang bangku sebelah kiri, ambil kacang satu. Pakai tangan kanan. Yang sebelah sini juga ambil kacang satu yang kiri. Yang sebelah sini juga ambil kacang satu. Jangan mengisi. Yang sebelah sini ambil kacang satu. Oke. Silakan digenggam apa ya? Di tangan kanan. Kacangnya digenggam ya, masa itu digenggam. Kemudian kamu lindungi dengan tangan kiri, dilindungi. Sudah ya. Nah, sekarang teman di sampingnya silahkan rebut kacang itu dengan cara bagaimanapun, mau dimarahi, mau dirayu, mau digojekin, mau dicek terserah. Tugasnya yang pegang kacang yaitu menjaga kacangnya jangan sampai diberikan kepada orang lain. Silakan coba Bapak Ibu dari sekarang. Pokoknya silakan. Lalu saya tanya sekarang, yang dikasih ngatur, yang dikasih ada yang ngasih ngatur, ada. Nah sekarang saya tanya, kira-kira yang memegang kontrol dari diri kita sendiri siapa? Diri kita sendiri. Nah oleh karena itu ya, jadi kesimpulannya itu bahwa yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus merubah paradigma dari paradigma stimulus respon. Kita biasanya memberikan stimulus kepada murid dengan harapan murid merespon dengan sebuah perubahan. Maka dirubah kepada pendekatan teori kontrol, yang mana guru nggak bisa kontrol murid. Kan kita dari kecil, kalau ibu dulu ingat nggak? Dari kecil kita ngaji di musola, itu cekat loh, anaknya seperti apa. Tapi di musola ada peraturan enggak? Tidak ada. Tapi kenapa kok cekat? Bandingkan dengan di sekolah. Sudah ada peraturan kelas, tata tertib ini, tata tertib ini. Anak-anaknya tetap lihat, mau menulis, tidak mau ini. Bahkan yang lainnya. Nah, karena itu kita harus berubah Bapak. Dari sekarang harus berubah. Bukan kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bukan kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bahwa tadi kesimpulannya, kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Kita hanya bisa menuntun. Jadi tidak bisa dengan kontrol. Mungkin dengan berdosa harus gini, nanti akan begini. Itu dampaknya hanya jangka pendek. Jangka pendek dapat 2 kali komando pendek. Jadi mengontrol, mengontrol.
Jadi kita harus menggunakan posisi kontrol. Nanti akan dibahas bagaimana posisi kontrol kita tentang murid. Nah, jadi paradigmanya berubah. Jangan pakai stimulus respon dalam pembelajaran kalau kita tidak bisa mengontrol murid. Tapi kita menuntut murid untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut dari paradigma. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Betul apa tidak, Bapak Ibu? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Betul apa tidak? Betul ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengurangkan karakter. Betul apa tidak? Tidak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul apa tidak? Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa ketika kita sudah berubah paradigmanya, bahwa tidak ada yang namanya konsep menang kalah. Kan bahasanya guru selalu menang, murid selalu kalah. Tidak ada. Tapi ada, kalau kita sudah berubah paradigmanya, konsep menang dan menang. Konsep bahwa guru mengontrol murid kita berubah. Kita tidak bisa mengontrol murid, tapi kita bisa menuntut murid agar bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Itu kesimpulannya, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol murid. Kalau kita mengontrol anak-anak tambah melunjak, apalagi zaman sekarang. Netizen pintar-pintar di komen, Pak Guru gini-gini viral. Kita cek kalian masuk penjara, betul. Jadi seperti itu. Oke, jadi paradigmanya kita harus ubah sekarang. Kita tidak bisa mengontrol murid, hanya murid yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita hanya menuntut. Gimana caranya menuntut? Nanti kita bahas di jalan-jalan. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami juga adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan adalah nilai-nilai sikap-sikap positif yang disepakati bersama, baik terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Contoh itu nilai-nilai yang baik yang ada di masyarakat. Ya, karena mungkin rata-rata tradisi santrinya begini, bahkan nilai baiknya muncul sendiri. Apakah mereka menyepakati nilai baik itu dengan rapat paripurna? Tidak, muncul dengan sendirinya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yaitu yang ada di masyarakat, Nah, ini nanti Bapak Ibu, kalau di kurikulum Merdeka nilai kebajikan itu ada 6. Ada berapa? 6. Kan dianya belajar Pancasila, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan mulia, berkebinekaan global, untuk yang mandiri, kreatif dan bernada kritis. Jadi ini nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Kalau di kurikulum Merdeka ini nilai-nilainya, anak-anak diharapkan ini. Bagaimana kita menuntut anak-anak agar berperilaku seperti ini? Gotong royong, mandiri, bernada kritis, inovatif, dan macam lainnya. Ini yang harus kita tebarkan. Dengan apa? Dengan cara tadi, budaya positif di sekolah. Apakah pembiasaan? Belum tentu. Apakah aturan di kelasan? Belum tentu. Gimana caranya? Kita bahas nanti. Nah, jadi ini nilai-nilai kebajikan universal di kurikulum. Sebenarnya banyak, Bapak Ibu. Kalau ada beberapa organisasi itu yang memunculkan nilai-nilai, ada yang disiplin, ada yang jujur, namanya banyak. Cuman kalau di kurikulum Merdeka terkait dengan kita, nilai-nilai kebajikan universal adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ini tugasnya Bapak Ibu, bukan cuma ngajar, murid rapor, selesai, bukan.
Tapi ini perda. Makanya sekarang materi itu gampang-gampang dulu mereka, nggak terlalu berat. Lebih banyak ke praktek dan penguatan karakter. Menuju mana? Ke ini. Ya, jadi seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Sebelum lanjut, ada enggak pertanyaan? Oke. Jadi, apa yang dimaksud kalau itu dengan budaya positif? Budaya positif atau disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Baru boleh. Saya tanya sekarang. Anak yang dapat prestasi dikasih penghargaan itu baik apa enggak? Baik. Dikasih hadiah, Pak. Dikasih hadiah, reward. Jadi kalau dikasih reward itu baik. Anak nakal dikasih ancaman maupun hukuman itu baik apa enggak? Cuma karena memang untuk merubah itu sudah mendarah daging dari itu susah. Makanya kita harus awal merubah. Sebenarnya agak baik semua Bapak Ibu. Kasih penghargaan ketergantungan. Buat tadi hadiah dulu. Ya. Yang pengkor juga sama, yang nakal juga sama. Dikasih ancaman maupun hukuman, mereka memang benar berubah saat itu di luar dendam. Punya almarhum Lestri dulu di Silet sepedanya ya di parkiran sama anak-anak sama yang nakal karena dikasih ancaman maupun hukuman di Silet di parkiran sana baik. Memang di luar sudah di luar Silet di Lestri sepedanya iya benar ini. Nah karena itu kita harus menciptakan budaya positif. Apa itu budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal tadi yang harus kita biasakan kepada murid kita. Gimana caranya? Sebelum lanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum lanjut ada pertanyaan? Yang ditanya itu. Ya, silakan. Pembiasaannya katanya tadi bukan pembiasaan yang bisa merubah situasi di Ya, benar betul. kan? Nah, oke, terakhir, tak lagi. Ya. Tapi ini paham dah, Bapak Ibu? Jadi paradigma kita jumlahnya harus berubah ya. Dari stimulus respon kita berubah menuntun anak-anak agar bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian caranya gimana? Kontrolnya anak-anak itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ada di mana? Profil pelajar Pancasila. Jadi itu. Sehingga dari profil itu kita ciptakan budaya positif bisa sekolah. Caranya gimana? Kita harus paham dulu sebelum ke cara. Nah, untuk membiasakan itu, motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang saya contohkan tadi, kejadian ketika sepedanya almarhum Lestri, bebannya disilet, dibantu. Iya, disilet bebannya sama joknya itu disilet. Kenapa? Ini. Di kelas baik setelah diberi ancaman hukuman jadi berubah, tapi itu telah dendam hanya apa? Itu kata jadi nyata ini saya saksinya, karena saksinya dia saksinya. Kalau dong asli KS kita dulu, jadi sobek joknya sama bannya disilet, karena di kelas diberi hukuman. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu. Jadi anak-anak itu berperilaku punya tujuan. Jadi yang pertama dia bersikap baik. Ini tujuan. Nah, dulu bagaimana anak-anak bersikap baik tanpa ada rasa ini? Ya, jadi seperti itu. Yang kedua, anak-anak itu berperilaku
kebenaran tadi dan penghargaan. Iya. Itu ya, yang masuk di situ. Ini dampaknya apa? Ketergantungan. Ketergantungan. Di sini ada namanya Nova. Karena sudah terbiasa diajari enak sama Pak anak, sampai sekarang nggak mau diajari dulu ya. Itu kok banyak Pak. Iya, silakan. Ya, masalah yang dua itu mendapat penghargaan. Ketika kita kaitkan dunia perlombaan, apa itu tidak sedang saya seperti itu Pak? Yang juara-juara itu. Nah, nanti kita ganti ke arah yang lebih positif, bukan penghargaan, tapi kita apresiasi. Karena penghargaan dan apresiasi itu beda. Kalimatnya saja terus. Bukan apresiasi itu, ya bisa berupa barang ditambahi dengan kata-kata motivasi. Sedangkan penghargaan terfokus kepada barang. Kalau kita ngasih penghargaan, nah Ya. selamat kamu juara 1, selesai. Tapi kalau kita kasih apresiasi, inilah sebagai hadiah Pak Guru ucapkan selamat kamu sudah cerdas. Yang salah tadi bagian matematika pertanyaan banyak yang salah, ditingkatkan lagi. Untuk itu apresiasi. Kita menghargai. Jadi seperti itu. Jadi ini dua. Dan yang paling mulia ini menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini orang yang menuju ini susah Bapak Ibu. Menumbuhkan anak-anak untuk berperilaku memiliki motivasi intrinsik tanpa embel-embel apapun itu susah. Yang timbul dengan sendirinya. Itu susah. Kenapa? Oleh karena itu kita harus memberikan rasa. Kan begitu, harus memberikan rasa. Jadi, nah ini yang kita inginkan peserta didik kita. Jadi yang ini no, yang ini no, ini yang kita yes. Ya, menghargai diri sendiri dengan menjadi orang yang mereka inginkan. Misalkan, contoh, nah kamu cita-citanya pengen jadi apa? Pilot Pak Guru. Ya, kita, nah pilot itu ada yang bonus kan? Tidak ada Pak Guru. Jadi kan, katanya kamu pengen jadi pilot. Itu contoh pertanyaan romantis untuk membangkitkan dari dirinya sendiri. Nah, katanya kamu pengen jadi pilot. Pilot itu nilainya ada yang 40 atau 30 matematikanya. Tidak ada Pak Guru. Contoh. Kalau kita kan enggak, 80, kamu enggak pernah belajar kamu. Karena sudah mendarah daging. Kalau kita nah kamu ini apa? Tentara itu kalau ngebom nilai matematikanya 40 kena enggak musuhnya. Kan gitu Pak. Jadi kita menumbuhkan motivasi itu dengan cara seperti itu. Ya. Kamu pengen apa? Jadi keinginan itu adalah motivasi intrinsik. Jangan kemudian diri dan macam sebagainya. Nah jangan itu. Sehingga ketika mereka terbiasa sering setiap hari, bukan kita biasakan, kita paksa enggak, tapi terbiasa dengan pola hidup yang seperti itu, insya Allah mereka akan tumbuh. Karena apa? Kita ingat masih kecil kita ngaji, kita kan dibiasakan semesta. Kalau ketemu dengan yang lebih tua suka, ketemu dengan yang ini suka. Tapi kenapa kok cekaknya lama sampai sekarang? Ya itu tadi motivasi intrinsik. Mereka tidak ditekan, mereka tidak dipaksa, mereka hanya dituntut oleh ustaz-ustaznya, sehingga jangka panjangnya itu dampaknya banyak. Jadi itu ini ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena tadi ya motivasi itu didasari oleh ini kebutuhan dasar manusia. Anak-anak ini perlu diingat, ini penting Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi yang pertama itu penguasaan,
kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini karena anak-anak berperilaku di kelas itu punya tujuan. Ini dipahami. Kalau ada muridnya Bapak Ibu katakan lolos ketika jam pelajaran, berarti dia butuh bertahan hidup tidak terpenuhi. Ya, makan terus. Kalau guru kan enggak langsung, makan seharusnya tidak gitu. Nah, mau makan terus. Di rumah sarapan, enggak perlu. Di rumah ada sarapan. Bapak saya kerja, ibu saya kerja. Loh, kamu tadi bisa bisa sendiri ya. Ya sudah. Ya sudah, apa makan dulu sampai kenyang. Iya. Atau misalkan ada murid kalian tidur. Tanya, dulu ada telepon di sini. Suruh tidur. Tak tanya, ternyata karena dia kerja, bertahan hidupnya kurang. Kerja dulu apa? Nyambutin bunga jempol, sehingga dia capek. Nah itu kita ada paham. Atau ada ini kebutuhan kesenangan murid Bapak Ibu kalau lagi pelajaran tidak pernah perhatikan, ada enggak? Banyak. Kamu tanya, kamu kenapa? Soalnya disuruh terus sama Pak Guru. Senang nggak? Bosan nggak? Sekali-sekali diajak main. Nah, nanti itu ada yang berdiferensiasi namanya. Seperti itu. Ya, kesenangan. Atau misalkan ada murid ngomong kamu sakit, atau malah tidur ya. Bukan karena dia kurang tidur di rumah, tapi itu kamu modalnya udah siapa? Tukang solo nggak soal bosan. Kita berarti harus kreatif dalam menciptakan konten pembelajaran. Kebebasan juga. Ya, kadang kita duduk anak-anak menerangkan, terus yang ada murid desa, hanya Modes. Baju ya kan? Ada enggak? Ada benar. Nah, kenapa? Ini loh. Kamu tanyakan, kamu sering keliling dan keluar dari bangku, emang di rumahnya ngapain? Mungkin dia diatur di rumah oleh orang tuanya, sehingga dia tidak punya kebebasan. Ketika dipanggil dia lari, dikejar dengan gurunya, ya kan? Jadi seperti itu. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Apa itu penguasaan? Dia itu ingin dihargai, ingin eksis, Pak Ibu. Biasa mulai konten nah itu biasanya kebutuhan penguasaannya tinggi. Ya kan? Pak, saya doang. Biasa sudah. Pengen ingin ditakuti, ingin ini. Ada nggak banyak Pak Ibu? Nah, itu kita harus betul aja nggak seperti itu. Ya, seperti itu. Yang terakhir kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Mungkin kurang kasih sayang dari rumahnya atau dari macam sebagainya. Nah, sekarang Pak Guru, sekarang saya punya pertanyaan. Aku senang main kejar-kejaran dengan guru. Ini kebutuhan apa untuk anak? Senang main kejar-kejaran. Nah, kebutuhan kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan apa? Kasih sayang. Kemudian aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan aku hebat kan? Nah, sama ya. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Bosan ya. Jadi seperti itu. Kebebasan dan kesenangan. Itu pahami Pak. Karena anak-anak itu ini pahami dulu. Kalau dia kebutuhan kesenangan, rata-rata hampir sampai itu kebutuhan kesenangan, berarti ganti kontennya. Aku belum pernah masuk, tulis halaman ini selesai. Explique Pak. Ya, jadi seperti itu. Nah sekarang explique dulu. Silakan berdiri semua. Pak Guru. Silakan berdiri Bapak Ibu yang punya anak dan saya ikut. Cari pasangan.
ini atas. Nah, ayo teman-temannya bisa enggak? Bisa ini. Nah, sudah ya? Sudah? Oke, sudah? Nah, ketika saya mengatakan bib, maka yang atas ke bawah. Masukkan dong, ini kan ada lubang yang masukkan. Ketika saya bilang bab, yang bawah ke atas. Ya, paham ya? Paham ya? Siap ya? Ini latihan konsentrasi. Tangannya begini, sih. Yang atas begini. Nah, siap? Bip. Yuk, siap? Bip. 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 Jangan pasang. Bip. Hop. Hop. Satu. Oke, siap. Yuk, mulai lagi. Pegang tangan temannya. Pegang tangan temannya. Siap. Bip. 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 Hop. 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 Sebenarnya masih ada dok. Tunggu ya Pak, tunggu ya. Kita lanjut. Itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian pertanyaan pengantin. Ya, Bapak Ibu untuk kegiatan selanjutnya. Penerapan hukuman dapat membantu guru mendisiplinkan siswa. Sepakat atau tidak? Tidak. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Tidak. Guru harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang biasa dihadapi siswa. Sepakat atau tidak? Ya, teman tak mampu dan sepakat ya. Kemudian guru selalu berperan sebagai teman bagi siswa. Sepakat? Oke, kita bahas. Setuju dan ini. Nah, lanjut ya. Tadi tentang guru sebagai teman. Kemudian efektifkah reward itu? Pengaruh jangka panjang dan pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya efektif tidak? Tidak ya. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Bisa ya. Motivasi dari luar diri atau ekstrinsi. Iya, jadi penghargaan itu bisa mengurangi kualitas kita karena apa? Motivasi kita sudah karena penghargaan. Bisa juga mengembangkan, tapi bisa juga mengurangi. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Menerima penghargaan tak kreatif. Ya, kan begitu. Kemudian penghargaan itu adalah motivasi dari luar, bukan dari diri sendiri. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini hubungan atau konsekuensi. Saya tanya sekarang. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nulis saya tidak akan terlambat. Itu masuk hubungan apa tidak? Hubungan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hubungan.
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Konsep. Karena kalau olahraga kan pemanasan dulu. Kamu telah kan pemanasan dulu. Kan gitu. Oke. Ini ada kaitannya Bapak Ibu. Nah, apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi? Karena tadi yang perlu kita laksanakan setiap hari adalah keyakinan keras dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah dari guru. Muridnya tidak tahu, dia tidak tahu akan disuruh ngepel, dia tidak tahu akan disuruh gini, tiba-tiba satu arah dari guru. Hukuman itu bisa fisik, verbal, dan macam sebab. Nah, dia kan tidak tahu. Tiba-tiba, normal, sini kamu, tidak ada normal. Kok kamu tidak belajar? Hukuman verbal. Kemudian kalau konsekuensi, ini sama-sama tahu. Misalkan saya mimpi kamu nulis itu apa yang harus kamu lakukan? Nah, bersihkan Pak Guru. Konsekuensi sama-sama tak. Dia tahu harus ngapain. Saya juga tak. Nah, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya apa? Menciptakan kondisi ini kan berarti bukan kita yang menyalahkan, tapi mereka yang menyadari kesalahannya sendiri dan mereka yang menemukan cara memperbaikinya, bukan kita. Makanya kenapa tadi saya katakan ketika ngaji itu kenapa pendidikan karakternya itu lebih panjang efeknya kita. Karena apa? Karena kita punya solusi sendiri, kita punya niat sendiri. Tidak ada dipaksa sama Ustaz. Ada yang saya sebut apa? Baru betul apa dia. Kalau nggak apa nggak bisa baca. Tapi kalau masalah sikap, cuma diajarin gitu, sudah. Di sana ada aturan keras, nggak ada tata tertib dan macam sebagainya. Karena dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana ciptakan itu di sekolah Bapak Ibu? Nah, untuk itu Bapak Ibu harus pahami dulu ini loh, Pak Bu, sampai di sekolah ini posisi kontrolnya sampai akan ada murid ada 5, 2, 3, 4, 5. Nah, tanya sekarang, siapa di antara kalian yang sering menghukum siswa? Semuanya? Jadi posisi kontrol yang pertama ini kenapa oke lah kalau bisa dihindari. Penghukum itu biasanya kata-kata kasar. Dampaknya apa? Siswa akan takut, tidak ada perubahan, dendam, dan macam sebab. Jadi penghukum kasar, baik. Kira-kira Bapak Ibu penghukum apa bukan? Ciri-ciri kalau guru yang memiliki posisi kontrol penghukum itu biasanya kata-katanya kasar, tinggi, nadanya itu bentak-bentak gitu. Ya, jadi seperti itu. Ini bilang tinggi. Ada nggak di sini yang menghukum? Mata semua. Nah, karena semua menghukum pakai nada bentak-bentak dan sebagainya, untuk kedepannya kita hapus ya, setek ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini ciri-cirinya apa? Dia ada bentak-bentak, dia pakai nada ini. Dia, kamu itu kok bicara terus? Gak kasihan
Guru sudah mau jadi PAI, gimana? Udah kasihan sama orang-orangnya dia, tidak minta-minta, itu membuat merasa bersalah. Sehingga anaknya akan siapa di sini yang sedang begitu? Kamu ya. Yang lain mari PAI. Saya membuat bersalah. Oh, ada enggak yang sering membuat merasa bersalah Bapak Ibu? Ada. Nah itu kita kasihan. Apa? Mentalnya tidak berkembang. Itu namanya pembunuhan karakter. Ya. Itu saya lihat kok dari tadi ngomong terus tanpa kita tahu dia bicara karena dia sebenarnya kebutuhannya kesenangan tadi. Bosan. Udah curang maling udah kurang-kurang. Udah sekali terus. Udah jangan yakin. Cuma merasa bersalah. Apa? Ada cerita. Ya. Masalah nomor 2 perempuan Rasa bersalah. Ini saya punya kasus Pak kemarin kelas 1. Intinya anak itu cerdas. Waktu ke BTA disuruh nulis. Nah, udah ada di papan. Terus itu keliru. Terus tak kembalikan lagi. Dan cepat mudeng. Tak kembalikan lagi sampai beberapa kali. Terus dia merasa pegel mungkin ya. Terus saya kan kepingin untuk anak itu bisa sampai selesai sampai tuntas bisa. Tapi kok lain dengan anak ini pemikirannya karena dia tuh saya tuntut terus sampai berhasil. Dia tuh nangis. Nah, pembuat rasa bersalah. Berarti saya kan memang rasa bersalah dengan anak itu. Iya, kalau itu sampai selesai betul. Iya. Iya, pas masuk kok repot. Jadi sempat repot. Saya merasakan ibu itu tadi ya, dua-duanya penghukum dan pertama dihukum kenapa? Dikembalikan lagi. Ini yang merah, ini yang merah harus dihindari. Kemudian yang ketiga apa Ibu? Teman tadi. Nah, sepakat kan guru harus jadi teman. Nah, guru sebagai teman itu biasanya pakai bahasa persuasi. Contoh misalkan, tuh dan kamu terlampau konsultasi. Jangan bahasanya ini. Tuh dan kamu terlampau konsultasi. Pak tadi sepatu saya lupa. Oh gitu. Bahasa ya. Kemarin dia main di main pas hujanan kan biasanya gitu. Akhirnya kalau guru sebagai teman kan, oh ya sudah, tidak apa-apa. Sana dah masuk, biar Pak Guru ya beresin. Nah, itu sebagai teman. Tapi dampaknya apa Bapak Ibu? Apa dampaknya teman? Apa? Apalagi? Lama. Melunjak. Apalagi anak zaman now. Ibu lihat nih Pak. Nah, anak-anak, teman-teman, nah, sebagai teman itu bahasanya persuasi. Ya sudah tidak apa-apa, Pak Guru tidak apa. Ya sudah tidak apa-apa. Ya, ini kalau sebagai teman apa efeknya tidak baik. Kemudian posisi kontrol itu pemantau. Nah ini pemantau, posisi kontrol yang lebih tinggi lagi. Kalau posisi pemantau itu biasanya kita diam saja. Nanti setelah beberapa lama, misalkan kita, nah itu kan kita bicara sendiri. Nah, kamu tahu sekarang dia apa? Di sini kasih Pak. Tapi kalau bicara sendiri, nah ini pemantau. Ini pemantau. Kamu tahu kan apa yang kamu lakukan itu salah apa enggak? Nah, sudah nanti yang baru. Itu pemantau. Ya, pemantau Bapak Ibu. Jadi ini posisi kontrol yang. Jadi sebenarnya kalau dikasih ranking yang paling bawah ini, yang paling tinggi ini Bapak Ibu. Manajer itu sering melakukan yang namanya segitiga restitusi.
Dia akan membuat anak fokus kepada apa yang dia yakini untuk menemukan solusi dari kesalahan yang dia perbuat. Dia tidak pernah menghukum, selalu menjadi jalan keluar, memahami apa yang dilakukan oleh anak atau peserta didik. Kamu mau bicara sendiri, ya Pak saya bosan. Ya, Pak Guru juga sama kan, merasa bosan dan bicara sendiri. Kalau tidak bosan tidak kelas. Itu kira-kira itu betul apa enggak dengan mereka bicara sendiri? Dia mikir sendiri, salah. Ini manajer. Posisi yang kita inginkan. Tapi kita dalam dirinya ini 1, 2, 3. Dari itu. Dan repot. Saya pun juga masih sering. 1, 2, 3 sering. Kenapa? Karena sudah mendarah daging. Saya ingin berubah menuju yang warna hijau. Warna hijau ingin berubah. Kenapa? Karena hukuman akhirnya tidak ada sama sekali. Nah, untuk menjadi seorang manajer, kita kan tadi harus sering melakukan apa? Keyakinan keras dan segitiga restitusi. Kita lanjut. Nah, keyakinan keras Bapak Ibu. Apa itu keyakinan keras? Keyakinan keras adalah kumpulan nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati di kelas. Berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal, artinya tidak mengikat. Kemudian keyakinan keras, peraturan biasanya dibuat oleh guru. Nah, ini bedanya. Kalau peraturan yang buat itu guru, murid tidak ikut apa-apa, bersifat satu. Makanya dari stimulus respon kita memberi stimulus, mereka kan merespon. Itu sudah ada efektif. Itu pakai sistem peraturan sekolah. Oleh karena itu, cara membentukkan keyakinan keras, mempersilahkan warga sekolah untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan sekolah, tinjau ulang keyakinan keras yang sudah tersusun 3 atau sampai 7 keyakinan, meninjau dan menyetujui dengan menandatanginya keyakinan keras ditempel di dinding kelas. Nah, sekarang kita langsung praktek Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada yang ini masih ingat dengan peraturan kelas yang ada sampai sekarang? Ya, ada nggak? Masih ingat? Ada. Coba sebutkan satu. Masuk kelas. Maksudnya peraturan. Tidak boleh buang sampah. Nah, tidak boleh. 1, tidak boleh buang sampah sembarangan. Yuk kita save. 2, Tidak boleh coret-coret meja. tidak boleh coret meja. Pelajaran berlangsung. Jadi kasih. Langsung. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh coret-coret meja. Tidak boleh keluar masuk. Untuk 3 adalah masuk. Yuk, 3 aja ya. Nah, kira-kira ini penting nggak untuk kita terapkan di kelas KKBM? Penting ya. Nah, kalau kita membuat ini keyakinan kelas, misalkan peraturan ini penting Bapak Ibu, kita ajak rapat, ajak rapat murid kita. Nah, peraturan ini yuk kita rubah ke dalam bahasa yang lebih positif. Bahasa yang lebih positif. Misalkan tadi dilarang buang sampah sembarangan, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Lebih positif. Yang kedua barusan dilarang coret-coret meja, berarti apa? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu kan lebih positif. Yang ketiga, tidak boleh keluar masuk. Nah, kata berarti belajar yang nyaman adalah belajar yang tentram dan aman. Itu memang positif. Nah, setelah itu diganti dengan kalimat positif, sepakati dengan murid. Biar murid yang ganti dengan kalimat, bukan dengan dilarang ini, dilarang itu.
dalam ini. Sepakati, nah, yuk ganti dengan kalimat yang lebih positif. Pak Guru, saya Pak Guru, apa? Bangunlah sama pada tempatnya. Saya Pak Guru. Bikin keyakinan keras seperti itu. Bikin keyakinan keras. Atau misalkan tidak boleh berkelahi dengan teman di kelas. Kan berarti kelas yang nyaman harus tentram dan aman. Sampaikan ke murid, kalau masih kelas 1 kan tidak punya olah pikir, pakai yang sederhana. Atau disepakati, sepakat pandai nak, sepakat Pak Guru, ingin tak kamu? Ingin, oke. Itu caranya gitu. Jadi peraturan ubah bentuk kalimat yang lebih positif yang diinginkan. Atau langsung aja dibikin, gak usah peraturan berubah. Nah, kamu pengen jadi anak yang gimana di kelas? Pengen pelajarannya gimana? Tampung dulu, jadikan keyakinan. Karena apa? Karena kan mereka dari dirinya sendiri, saudara. Pengen kelas yang menyenangkan, Pak, berarti belajar menyenangkan. Pengen kelas yang ini, Pak. Jadi gitu caranya, Mbak Ibu. Pak Wifi sudah kuat? Belum. Masih mau mulai. Karena baru dapat ilmunya. Seperti itu. Break dulu sebentar. Lagi selesai, Bapak Ibu. 15 menit. Baik, kita lanjut. Oke. Break dulu ya. Baik Bapak Ibu, kita Pak setelah barusan masih break sebentar. Ada pertanyaan enggak dengan keyakinan keras? Mungkin kesusahan. Kira-kira jadi peraturan-peraturan yang bahasanya negatif itu dilarang ini harus begini, tidak boleh begitu, jangan begini. Ya, tapi dengan kenyataannya, Iya. jika nanti kita pun ubah, tidak ada yang beredar dilarang untuk sekarang harus peningkatan, tapi kadang orang tetap melanggar. Biasa itu, karena terkait dengan kebutuhan tadi. Tetap melanggar. Iya, ada anak yang lambungnya itu kapasitas besar. Biasanya standarnya 1 kilo, kan 2 kilo, sehingga dapat berapa jam nambah lagi ada. Jadi anak kebutuhan tadi. Makanya kita harus identifikasi dulu. Maksudnya identifikasi kebutuhan dasarnya apa, gaya belajarnya sama orang tuanya gimana, itu penting. Ada bahasa Indonesia yang sibuk. Kebiasaan anak banyak mereka. Apakah kebutuhan di sekolah tercukupi? Enggak. Akhirnya apa? Dampaknya
bisa biasanya nggak mau ikut beracara, nyalah ke temennya, Ya. atau macet Merebut makanan temannya. merebut makanan temennya. Kalau kita menjadi tipe kontrol penghukum, Hukum. kan pastinya mau penuh. Iya kan? Bahaya. Makanya pahami tadi. Oh, ini bukan dasarnya pahami. Tanya kalau bisa tanya relo. Ya, apalagi murid Bapak Ibu semua yang paling unik di kelas. Bahasa gaulnya jagoan, jadi itu pahami sudah. Cari tahu sehingga kita bersikap itu apakah saya nanti akan langsung menghukum atau akan membuat dia merasa bersalah, bagaimana kita akan tahu. Nah, untuk itu ya terkait dengan yang disampaikan tadi ya, maka kita harus apa? Itu segitiga restitusi. Yang melanggar keyakinan keras kita segitiga restitusi. Siapa muridnya Nova kok sering tidur di kelas. Jadi yang pertama itu adalah ini, menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas itu apa? Paham bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Memahami bahwa membuat sebuah kesalahan itu lumrah, bukan tidak. Jangan murid gurunya aja juga sering melakukan kesalahan. Yang jomor dulu ke jomor sama. Iya kan kesalahan. Terus saya segitiga restitusi. Ya Pak Guru kan gitu. Saya paham Bapak Ibu punya kesibukan identitas. Pak Guru Bapak Ibu punya kesibukan di sana. Karena yang jelas saya juga akan seperti itu. Kalau punya kesibukan di luar, saya juga akan tenang diundang kemana saja. Itu besar sekali. Artinya apa? Oh, ada orang yang sefrekuensi dengan saya, gitu. Ada orang yang satu nasib dengan saya, sehingga dia mau mendengarkan cerita saya. Nah, langsung Bapak Ibu hukum, langsung sama Bapak Ibu salahkan, hanya artinya kamu. Allah begini, saya ini ya. Oh, nah jadi itu. Kalau ada yang melanggar keyakinan keras tadi, ini. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kira-kira perbuatan itu benar apa salah? Biar dia yang mencari salah. Kenapa kok bisa salah? Biar dia yang mencari. Bapak Ibu hanya cukup bertanya. Jangan menyalahkan dia. Kalau menyalahkan bedanya nama hukum. Tidak. Biar nyari sendiri. Salahnya kamu begini lah. Kamu kalau digitukan gimana perasaannya? Jadi tadi menstabilkan identitas kita pakai fungsi kontrol teman. Validasi tindakan yang salah kita bisa pakai membuat merasa bersalah tadi. Tapi dengan syarat jangan memojokkan dia, biar dia menyebutkan sendiri kesalahannya di mana, dampaknya apa jika terus melakukan itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira tadi kan katanya kamu tindakan kamu tadi salah. Keyakinan apa yang melanggar? Di kelas itu Pak membuat itu ruangan belajar yang nyaman harus aktif dan aman, itu Pak yang saya buat. Nah, solusi apa? Biar dia yang cari solusi sendiri. Ini contohnya Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Nah ini agen di kelas ini. Nah ini agen di kelas agen ini terakhir. Ya. Kemudian saya restitusi. Nah ini sampaikan diri satu. Pak Guru kalau dipukul juga sama karena nangis. Jadi kamu main, saya tanya terus. Tidak apa, jawab aja. Pak Guru tidak marah kok.
Kalau kita jadi penghukum, kita menyerokkan beliau apa penghukum? Ya, sehingga untuk cerita nah ditanya yang ingin Anda ngumpul itu apa? Karena yang kelahi kan Alex sama si Pandu ini tadi. Atau ada murid bapak ibu yang marah tidak pernah mau nulis, kamu tanya kenapa muda? Kenapa saya bosan? Oh ya, Pak Guru juga kalau bosan tidak mau nulis sama. Gitu. Jawab Pak. Hah? Kenapa kamu udah nulis? Kamu nanya. Apa? Iya, Pak Guru paham. Kalau ada orang tanya, memang pasti pasti Pak Guru juga jawab itu. Tapi kan kamu paham kenapa dipanggil Cik, ya gitu. Tanyakan dulu. Misalkan dia, kamu mau nanya Pak, ini kan urusannya ada. Kamu di mana? Di sekolah kan? Kamu paham kan? Saya bilang, bahaya. Nah, itu kok sampean harus dicoba face to face. Jangan di depan orang. Kadang anak akan sedikit pamer, apalagi dia kebetulannya penguasaan tadi, pengen eksis. Sehingga apa? Dia akan melakukan hal-hal yang di luar nurul dan halal. Iya, contoh dia pengen eksis, kebetulannya penguasaan, karena di rumah tidak pernah dihargai. Contoh, seret ditanya, kamu kenapa udah nulis? Kamu nanya, saya juga sering kadang, ada yang kenal ini, baik, kamu nggak nulis, kamu nanya, sering saya, gak bahaya kata saya, nih, ini anaknya itu, betul. Masa segi ekonomi, oke kan? Tapi apa? Kebetulan penguasaan pengen eksis karena di rumahnya mungkin tidak diberi kekuasaan untuk menentukan diri sendiri. Jadi diberi uang Pak. Jadi diberi uang. Nah, itu. Jadi panggil. Nah ketika dipanggil kan tidak mungkin dia jawab bahaya dalam gunanya. Kenapa? Karena untuk membuktikan dirinya sendiri sudah tidak ada media. Ya, tapi kalau di kelas, inilah yang ke saya. Jadi saya tanyakan, seperti itu. Jadi pertama saya, kamu apa? Tadi ngumpul dua. Kenapa dikumpul dua? Gimana ceritanya? Kenapa kamu tidak marah? Wong anu Pak saya lihat misian yang dipukul. Misian kan anggap gengnya saya dia tidak terima. Oh iya, Pak Guru kalau punya geng dipukul juga sama. Pak Guru akan membantu lah. Tapi kira-kira cuma mukul saja. Iya Pak, cuma mukul. Nah kalau kamu begitu kan jadi pandu. Benar atau salah? Salah Pak. Kenapa kalau salah? Karena ya tiba-tiba mukul dia jawab gitu. Salah kan? Kemudian solusinya harus gimana nak? Kamu kan melanggar keyakinan keras. Harus minta maaf Pak. Sekarang jadi geng di kelas. Kalau malu, kan ada geng. Masuk gengnya. Iya. Jadi karakternya lebih kuat. Kenapa? Karena tadi kita menstabilkan dengan cara kita jadi temannya, teman curhatnya. Orang namanya berbuat salah ataupun dia sebagai korban pasti butuh teman curhat. Mau curhat ke orang tua jadi bus-bus. Jadi bus-bus. Makanya dulu menstabilkan dengan teman. Tadi kasih tindakan yang salah, sambil harus jadi pembuat pada satu salah. Gitu. Tapi jangan pakai bahasa sampai biar dia yang menemukan kesalahannya dia. Ini
itu. Terakhir, tanyakan keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar. Solusinya gimana ke depannya biar tidak langgar lagi? Mana? Jadi kita maaf, ya alhamdulillah jadi geng. Nanti paling sebulan lagi, 2 minggu lagi, komat lagi, restitusi boleh, restitusi lagi. Karena ada pertanyaan, berapa kali studi restitusi harus dilakukan oleh seorang guru? Tidak ada batasan. Tapi gimana kalau masalah itu selesai setelah dia lulus? Bukan urusan saya, urusan guru SMP. Yang penting selama dia jadi tanggung jawab kita lakukan segitiga restitusi. Tapi jangan lupa ciptakan dulu keyakinan kelas. Jadi seperti itu. Posisikan Bapak Ibu guru jadi memiliki posisi kontrol seorang manajer. Yang lain bisa kalian gunakan ketika segitiga restitusi. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada? Oke, siap. Saya tunggu ya. Karena begini, nanti kita akan berbagi praktek baik. Misalkan dari ini, Bapak Ibu di rumah langsung di rumah, di sekolah praktekkan. Kalau saya rencananya begini, khusus pelajaran PAI, saya tidak mau ikut kelas. Khusus pelajaran PAI, nanti saya bagi kelas tinggi, kelas rendah. Keyakinan kelasnya seperti apa? Hah? Bukan, ini bukan ikatan BNM. Nanti kalau saya sudah punya komunitas, ya, jadi bisa ya. Terima kasih kepada Pak Bibi yang telah memberikan banyak sekali ilmunya dan semoga kita bisa menjadi guru yang baik ke depannya. Kembali kepada tadi kesepakatan untuk menentukan peraturan di kelas dan misalkan ketika peraturan itu dibentuk bersama dengan siswa, artinya dimusyawarahkan. Karena kalau peraturan dengan siswa itu ketika ada pelanggaran mesti ada sanksi. Untuk menghilangkan artinya untuk biar ada efek jerah pada siswa itu, apakah boleh pada saat ini ketika mempraktekkan kurikulum merdeka memberikan sanksi kepada siswa, tetapi sanksi itu merupakan kesepakatan bersama, artinya siswa sendiri yang membuat sanksi. Misalkan contoh, ketika bertengkar di dalam kelas terus misalkan sanksinya sudah disepakati berdiri di depan kelas misalkan, tapi yang membentuk siswa sendiri, apa boleh seperti itu? Kalau kesepakatan, kalau bisa jangan diarahkan ke sana. Memang tujuan kita adalah kesepakatan bersama antara murid dan guru. Tapi kalau misalkan punya ide seperti itu jangan, karena itu metode zaman dulu yang masih dipakai dan itu tidak efektif dan tidak efisien untuk dilakukan. Misalkan ya, aja lu sepakat lu berdiri di depan misalkan, ya, jadi sampai arahkan. Nah, itu bukan hukuman yang efektif untuk zaman sekarang. Diarahkan. Meskipun pada dasarnya rumus kita adalah membentuk keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama, tapi arahkan karena sudah tidak efektif. Efektifnya apa? Gimana malu mentalnya? Cuma mental, jadi seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh ngatur murid, kita sepakati bersama, tapi jangan lupa tadi guru menuntut. Kalau kita kesepakatan bersama tidak ada tuntunan dari kita, kan tidak ada perbaikan. Jadi kita tuntut, gitu. Bukan kemudian sepakat ini lah, karena anu ya sepakat bahwa ada saya YAI, Bapak Fatihah muncul ya deh. Jadi intinya gini Pak ya, terkait masalah itu tidak ada hukuman untuk siswa. Cuma ketika sesuatu melanggar kita lagi kasih penguatan lagi seperti itu. Jadi tidak ada sebenarnya. Iya pakai. Sering-sering kita ada contoh yang sebenarnya tradisi yang lama ya. Jangan. Jadi kita harus ada pembaruan. Maksudnya kita arahkan bahwa itu tidak efektif. Karena memang guru itu kan tugasnya 3, katanya diajar antara. Di depan kita jadi teladan, di tengah kita menggugah semangat, di belakang kita memberi dorongan.
Nah, segitiga restitusi itu kita dari belakang didorongkan kepada mereka. Apa? Silakan nak cari solusi sendiri. Karena kamu sudah melakukan keyakinan, melanggar keyakinan dan biar mereka yang milih. Entah karena dari lapangan. Tapi kita kasih arahan. Emang kalau dari lapangan kamu nanti gak mungkin kelahi lagi. Tapi kasih pertanyaan balik. Ya enggak, Pak, mau soalnya yang kepo deh. Kan berarti solusi yang mereka dari itu adalah apa? Saling menghargai. Dan begitu. Langsung minta maaf. Kan begitu. Ini kalau terbiasa dilakukan oleh mereka dari kecil, gimana efeknya dalam rencana? Ya kan? Nah, ulangnya lagi. Ini terakhir sudah Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, maka sebagai guru kita harus dapat memahami kebutuhan dasar siswa sebagai manusia, membimbing siswa untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang positif melalui budaya positif, memahami motivasi perilaku siswa sebagai manusia, bagaimana kita menempatkan diri terkait dengan fungsi kontrol tadi, menghukum, membuat merasa bersalah dalam menyikapi peristiwa dalam segitiga restitusi. Kesimpulannya Bapak Ibu, segitiga restitusi tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Apalagi saya tanya kepada Pak, jika masalahnya sudah melibatkan pihak ketiga, polisi, tidak bisa. Ya, berarti tidak usah dilakukan, Pak. Ya kalau kasus itu sudah usah masa itu kasusnya mencuri mau dibawa sama polisi. Sebentar Pak polisi, mau saya segitiga restitusi dulu. Kan saya dan polisi. Ya, jadi itu. Tidak semua masalah. Ini ada dulu masalah. Kalau masalahnya terkaitannya dengan pihak ketiga, misalkan kasus pembunuhan, sebentar Pak, jangan dibawa dulu, mau saya restitusi dulu. Ini yang ditangkapkan. Iya kan? Dengan sedang ini beda. Ini harus dilakukan, tapi tidak semua masalah. Tapi ini sebenarnya salah satu jalan keluar. Jadi itu saja Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Tinggal kita berbagi cerita untuk pertemuan yang akan datang. Segitiga restitusi saya puji kiranya saya juga akan cerita ke Bapak Ibu. Ya intinya kan ini Pak Guru, kita semua guru terima kasih. Walaupun kita tidak langsung bergerak kan ilmunya juga dapat. Itu sangat besar sekali. Boleh bagi boleh. Ya, saya ibu nanti tak kasihkan ini. Yang penting ini dalam bulan depan kita berbagi cerita. Saya restitusi itu begini Pak, saya restitusi begini anaknya Pak. Ya, karena kan yang lembaga itu mesti ada siswa yang punya kelainan intinya tidak seperti biasanya. Itu mungkin kalau seandainya ada sekolah yang inklusif atau SMB mungkin bisa dimasukkan ke SMB. Kalau itu beda sudah Bu. Itu penanganannya memang pakai guru SLP. Maksudnya itu segitiga restitusi ini khusus mereka yang reguler melanggar ini. Saya jaga amun saya ngaruh Bu. Beda dengan tapi Zafran itu masih bisa berpikir kegiatan kita ajak ngobrol masih sudah cukup Bapak Ibu ya. Cukup ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk berbagi cerita. Mungkin ada yang nanti langsung dipraktekkan di sekolah. Apa? Oke. Nah, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.